Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jutnazwa Ardini Balkis, kelas 10 Tata Busana 1, nomor absen 11. Kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, interaksi sosial, yang kedua, komunikasi sosial, yang ketiga, sosialisasi sosial, yang keempat, institusi sosial, dan yang kelima, dinamika sosial. Yang pertama, interaksi sosial. A. Definisi interaksi sosial. Secara umum, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut para ahli, A. Menurut Shaw, yaitu suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling memengaruhi. B. Menurut Thibaut dan Kelly, yaitu suatu peristiwa yang saling mempengaruhi ketika dua orang atau lebih. B. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Yang keempat, ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. C. Syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Yang kedua, komunikasi, proses penyampaian dan penerimaan pesan sebagai upaya saling mempengaruhi. Beberapa komponen komunikasi, yang pertama, pengirim atau komunikator, yang kedua, penerima atau komunikan, yang ketiga, pesan, yang keempat, umpan balik atau feedback, yang kelima, media. D. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif atau positif, yaitu kerjasama atau cooperation, akomodasi atau accommodation, asimilasi atau assimilation, akulturasi atau acculturation. Yang kedua, interaksi sosial disosiatif atau negatif, yaitu persaingan atau competition, kontravensi atau contravention, konflik atau konflik. E. Jenis interaksi sosial. Yang pertama, individu dengan individu, yang kedua, kelompok dengan kelompok, yang ketiga, individu dengan kelompok. F. Faktor interaksi sosial. Yang pertama, imitasi, yang kedua, simpati dan empati, yang ketiga, identifikasi, yang keempat, sugesti. Yang kedua, komunikasi sosial. A. Definisi komunikasi sosial. Secara umum, komunikasi sosial adalah proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain agar pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Menurut para ahli, A. Menurut Barbara Cook, yaitu kemampuan seseorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. B. Menurut De Ruben 1975, yaitu proses yang mendasari gejala yang terjadi sebagai konsekuensi simbolisasi dan pemanfaatan simbol serta difusi. B. Ciri-ciri komunikasi sosial. Yang pertama, terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. 2. Memiliki maksud dan tujuan yang jelas. 3. Ada dimensi waktu. C. Jenis-jenis komunikasi sosial. Yang pertama, langsung, tanpa adanya bantuan dari perantara pihak ketiga maupun media komunikasi. Kedua, tidak langsung, terjadi adanya bantuan dari pihak ketiga. D. Syarat komunikasi sosial. Yang pertama, komunikator, pihak yang mengirimkan pesan kepada penerima atau komunikan. Yang kedua, komunikan atau penerima, pihak yang menerima pesan atau informasi dari komunikator. Yang ketiga, pesan, sebuah pemikiran yang diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih. Yang keempat, umpan balik atau feedback, tanggapan yang disampaikan oleh komunikan ketika seorang komunikator menyampaikan pesannya. Yang kelima, media, digunakan seseorang untuk berkomunikasi jarak jauh. E. Tujuan komunikasi sosial. Yang pertama, komunikator, memberikan informasi, pelajaran, hiburan, dan persuasi kepada komunikan. Yang kedua, komunikan, memahami, mempelajari, menikmati, menolak, atau memutuskan pesan yang diperoleh dari komunikator. F. Faktor. Yang pertama, noise, gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi. Yang kedua, konteks, memberi kemudahan dalam memahami proses komunikasi yang kompleks. Yang ketiga, sosialisasi sosial. A.
Definisi sosialisasi sosial. Secara umum, sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Menurut para ahli, menurut Martin Gibson, sosialisasi merupakan sebuah aktivitas mewujudkan dan mengintegrasikan dari organisasi demi tujuan organisasi maupun individu. B. Menurut Robert M.Z. Lawang, sosialisasi merupakan proses mempelajari dan memahami norma, nilai peran dan semua persyaratan lainnya yang efektif dalam kehidupan sosial. C. Menurut Karel J. Figger, sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan mengajar. B. Jenis-jenis sosialisasi sosial. Yang pertama, sosialisasi primer. Pertama kali dijalani oleh manusia semasa kecil. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok. C. Proses sosialisasi sosial. Yang pertama, internalisasi nilai-nilai. Proses penanaman nilai dan norma sosial yang berlangsung sejak lahir hingga meninggal. 2. Enkulturasi. Proses pengembangan nilai-nilai budaya yang tertanam dalam diri dan diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga, pendewasaan diri. Proses berlangsungnya internalisasi dan eksplorasi hingga membentuk suatu kepribadian. D. Syarat sosialisasi sosial. Yang pertama, informasi yang diberikan berupa nilai, norma, dan peran. Yang kedua, bagaimana cara mensosialisasikan melibatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, individu, dan kelompok. E. Fungsi sosialisasi sosial. Yang pertama, sudut pandang individu sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai, norma, dan struktur sosial. Yang kedua, kepentingan masyarakat sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai serta norma sosial. F. Tujuan sosialisasi sosial. Yang pertama, dapat hidup dengan baik. Yang kedua, dapat menyesuaikan tingkah lakunya. Yang ketiga, dapat menyadari keberadaan dalam masyarakat. Yang keempat, mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Yang kelima, keutuhan masyarakat dapat terjadi bila warganya saling berinteraksi dengan baik. G. Tipe sosialisasi sosial. Yang pertama, formal, berasal dari pemerintah dan masyarakat, di mana norma dan nilai yang berlakunya tertulis. 2. Non-formal, berasal dari masyarakat, norma dan nilai yang berlakunya juga tertulis. Yang ketiga, informal, berasal dari masyarakat, norma dan nilai yang berlakunya tidak tertulis. H. Tahapan sosialisasi sosial. Yang pertama, tahap persiapan. Dimulai sejak seseorang dilahirkan. Yang kedua, tahap meniru. Seseorang akan meniru peran orang-orang di sekitarnya. 3. Tahap siap bertindak. Seseorang akan mulai memahami maknanya. Yang keempat, tahap penerimaan kolektif. Seseorang dianggap mencapai kedewasaan di tahap ini. Yang keempat, institusi sosial. A. Definisi institusi sosial. Secara umum, institusi sosial adalah lembaga yang memiliki anggota dan terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu karena memiliki satu kesamaan visi dan misi. Menurut para ahli, A. Menurut Suryono Sukanto, himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang bergeser pada kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. B. Menurut Kunchara Ningrat, sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. B. Ciri-ciri institusi sosial. Yang pertama, memiliki kekekalan tertentu yang berlangsung lama. Yang kedua, memiliki tujuan tertentu. Yang ketiga, memiliki sejumlah perangkat. Yang keempat, memiliki alat pelengkap. Yang kelima, memiliki sanksi dan aturan. C. Fungsi institusi sosial. Yang pertama, menjaga keutuhan masyarakat. Yang kedua, memberikan arahan. D. Syarat institusi sosial. Yang pertama, sistem sosial menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi setiap anggota masyarakat. E. Macam-macam institusi sosial. Yang pertama, adaptasi. Yang kedua, pencapaian tujuan. Yang ketiga, integrasi. Yang keempat, pola pemeliharaan dan perluasan. Yang kelima, komunikasi kelompok. Yang keenam, konflik antar kelompok. Yang ketujuh, kohesi. Yang kedelapan, pemecahan masalah. F. Tipe-tipe institusi sosial. Yang pertama, nilai. Yang kedua, perkembangannya. Yang ketiga, penerimaan oleh masyarakat. Yang keempat, fungsi. Yang kelima, penyebarannya. G. Jenis institusi sosial. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, agama. Yang kelima, politik.
Yang keenam hukum, yang ketujuh budaya, dan yang kedelapan kesehatan. Yang kelima dinamika sosial. A. Definisi dinamika sosial. Secara umum, dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih. Menurut para ahli, A. Menurut Kingsley Davis, bentuk perubahan yang telah mencakup kehidupan sosial masyarakat di dalam skala yang cukup luas. B. Menurut Robert F. Bales, wujud dari proses kejiwaan yang terjalin dalam hubungan antar individu. B. Ciri-ciri dinamika sosial. Yang pertama, adanya motif yang sama antara individu dengan lainnya. 2. Muncul akibat interaksi yang berlainan antar individu dengan lainnya. Yang ketiga, memiliki bentuk struktur. Yang keempat, muncul peneguhan norma. C. Faktor dinamika sosial. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. D. Jenis dinamika sosial. Yang pertama, dinamika kecil, terjadi karena adanya perubahan baik kecil. Yang kedua, dinamika besar, terjadi dalam kelompok sosial karena perubahan progres, maju, ataupun perubahan regres mundur. E. Aspek dinamika sosial. Yang pertama, adaptasi. Yang kedua, pencapaian tujuan. Yang ketiga, integrasi. Yang keempat, pola pemeliharaan dan perluasan. Yang kelima, komunikasi kelompok. Yang keenam, konflik antar kelompok. Yang ketujuh, kohesi. Dan yang kedelapan, pemecahan masalah. F. Dampak dinamika sosial. A. Positif. Yang pertama, pemerataan tingkat pendidikan. Yang kedua, semakin banyak tenaga profesionalisme. Yang ketiga, akses informasi lebih cepat. Yang keempat, majunya pembangunan. B. Negatif. Yang pertama, individualisme. Yang kedua, lebih malas. Yang ketiga, sulit dipercaya. Yang keempat, nasionalisme menurun.